Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Septiana, NIM 19005014, mata kuliah Identifikasi Kebutuhan dan Sumber Belajar PLS, dosen pengampu Dr. Andus Setiawati MSI, jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang observasi, wawancara, studi dokumentasi, kuesioner, atau angket. Yang pertama, kita akan membahas tentang observasi. Observasi adalah kegiatan satu proses atau objek dengan tujuan merasakan hingga mengerti akan pengetahuan dari sebuah kejadian berdasarkan pengetahuan dan pendapat yang telah diketahui pada sebelumnya. Memperoleh informasi tersebut diperlukan dalam penelitian. Di dalam penelitian itu, observasi bisa dilakukan dengan diuji, kuesioner, rekaman, ilustrasi, maupun rekaman suara. Baiklah, kita akan membahas tentang kelebihan observasi dan kekurangan observasi. Kelebihan observasi. Yang pertama, data diperoleh dari objek penelitian secara langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua, pengumpulan data dapat berlangsung saat kejadian penelitian. Kekurangan observasi. Yang pertama, observasi membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, pengamatan penelitian berlangsung lama, tidak bisa dalam sehari saja. Yang ketiga, kegiatan yang berhubungan pribadi tidak dapat diambil karena itu bersifat pribadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang sesuatu hal. Adapun tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang kita wawancarai. Langkah-langkah wawancara itu, yang pertama kita harus menentukan topik wawancara. Yang kedua, menentukan tujuan dari wawancara. Yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan yang terdiri atas 5W1H. Dan yang keempat, menentukan narasumber. Yang kelima, melakukan wawancara. Yang keenam, mencatat pokok-pokok wawancara. Dan yang ketujuh, menyusun laporan wawancara. Selanjutnya, kita akan masuk penjelasan tentang studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya. Manfaat dari studi dokumentasi adalah pemanfaatan studi dokumentasi saat ini oleh para peneliti, terutama pada ilmuwan sosial dalam penelitian kualitatif, sudah selayaknya lebih diperlihatkan dan dioptimalkan penggunaannya. Sebab ternyata banyak sekali sumber informasi yang tersimpan dalam banyak bahan dan sejenis dokumenter. Kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan dari studi dokumentasi. Kelebihannya, yang pertama, untuk subjek penelitian yang susah, studi dokumentasi sanggup mempersembahkan jalan untuk melaksanakan penelitian. Yang kedua, analis longitudinal menjangkau jauh ke masa lalu. Adapun kekurangan dari studi dokumentasi, yang pertama, dokumen yang dibentuk tidak keperluan penelitian. Yang kedua, tidak lengkap karena tujuan penulisan dokumen tidak sama dengan tujuan penelitian. Yang ketiga, tersedia secara selektif, tidak tiruan, dokumen dipelihara untuk sanggup dibaca oleh orang lain. Yang terakhir, kita akan masuk penjelasan dari kuesioner atau angket. Kuesioner dapat disebut sebagai wawancara tertulis karena isi kuesioner merupakan satu rangkaian pertanyaan yang tertulis yang ditujukan kepada responden yang diisi oleh responden. Kita akan masuk kepada kelebihan dan kekurangan kuesioner. Yang pertama, kelebihannya. Teknik pengumpulan data yang efisien sebab penelitian tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan oleh responden. Yang kedua, angka cocok digunakan untuk jumlah responden yang cukup besar dan tersebar di wilayah luas. Yang ketiga, terjalinnya kontak langsung antara peneliti dengan responden yang menciptakan suatu kondisi yang baik serta terjalinnya interaksi sosial. Adapun kekurangan kuesioner, yang pertama, kelemahan dari angket tertutup dapat diketahui pada pilihan jawabannya mungkin tidak mencakup apa yang terkandung dalam hati responden. Yang kedua, waktu untuk menjawab pertanyaan pun lebih banyak bagi peneliti sendiri. Mengelola jawaban menimbulkan banyak kesukaran. Baiklah, itulah yang saya dapat sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.